Anda kembali di Anju Sore pemirsa. Pelatih baru Timnas Indonesia John Hartman tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu siang. Rencananya John Hartman akan diperkenalkan kepada publik pada Senin lusa. Pelatih anyar Timnas Indonesia John Hartman tiba di tanah air melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. John Hartman datang bersama rombongan keluarga pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. John kemudian langsung bergegas menuju mobil yang telah disiapkan untuk menuju hotel. Rencananya PSSI akan memperkenalkan John Hartman kepada publik sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia pada Senin 12 Januari 2026. John Hartman memiliki prestasi impresif di level tim nasional. Juru taktik asal Inggris tersebut telah menorehkan sejumlah prestasi selama karir kepelatihannya. Ia sukses membawa timnas putra dan putri Kanada lolos ke Piala Dunia. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan. PSSI resmi menunjuk John Hartman sebagai pelatih Timnas Indonesia. John akan diperkenalkan langsung pada publik sepak bola Indonesia Senin lusa. PSSI resmi mengumumkan nama John Hartman sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia yang disampaikan langsung melalui akun resminya Sabtu sore. Keputusan menunjuk John Hartman menangani skuad Garuda bukan tanpa alasan. Hartman pernah mengantar timnas Kanada di sektor putra maupun putri lolos ke Piala Dunia FIFA. Dalam keterangannya, PSSI memastikan rekam jejak Hartman menjadi alasan utama penunjukan ini. John Hartman pernah melatih timnas putri dan putra Kanada, berhasil membawa timnas putri Kanada tampil di Piala Dunia 2007 dan 2011, serta meraih 2 medali perunggu dalam Olimpiade 2012 dan 2016. Sementara di timnas putra Kanada, Hartman sukses membawa Kanada ke Piala Dunia 2022 yang diselenggarakan di Qatar dan berhasil mengantarkan Kanada ke posisi 33 peringkat FIFA. Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series pada 23 hingga 31 Maret mendatang, kemudian agenda FIFA Matchday pada Juni, September, Oktober, dan November, serta tampil di Piala AFF 2026 yang akan berlangsung pada 25 Juli mendatang. Hadirnya John Hartman ini membawa angin segar bagi Timnas Indonesia dan seluruh masyarakat sepak bola tanah air. Mantan pelatih Timnas Kanada John Hartman merupakan sosok yang mentereng yang masuk dalam radar bursa calon pelatih Timnas Indonesia. Dalam karirnya, Hartman sukses membawa Timnas Kanada ke Piala Dunia 2022 lalu. Nama John Hartman tampil mentereng sebagai pelatih Timnas sepak bola Kanada. Dengan syarat pengalaman, Hartman yang kini menganggur masuk dalam radar PSSI di bursa calon pelatih Timnas Indonesia. Ia merupakan mantan pelatih Timnas Kanada, muncul setelah sejumlah media internasional menyebut Hartman telah berkomunikasi langsung dengan pihak PSSI. Hartman dikenal sebagai sosok yang berperan besar dalam membangun fondasi sepak bola Kanada, baik di tim putra maupun tim putri. Bersama Timnas Putra Kanada, ia membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, sedangkan bersama Timnas Putri Kanada, ia berhasil membawa Kanada lolos ke Piala Dunia Wanita 2015 lalu. Sebelumnya, nama Hartman sempat dikaitkan dengan Timnas Jamaika pada tahun ini, meski akhirnya federasi mereka memilih pelatih interim. Meski begitu, Hartman menyatakan siap kembali ke level internasional. Keberadaan Hartman bersama skuad Garuda diharapkan bisa membawa terbang Timnas Indonesia mulai tahun ini. Pemirsa, aksi unjuk rasa memasuki hari ke-12 semakin memanas. Sejumlah kendaraan hangus dibakar di Teheran, Iran. Jalanan Teheran semakin mencekam dengan aksi protes yang berujung aksi pembakaran. Dalam rekaman yang dirilis media Irib News menunjukkan bus-bus yang hangus terbakar dan halte yang rusak. Tidak hanya di Teheran, aksi protes yang berujung pembakaran juga terjadi di kota Mashhad. Pemerintah Iran juga memberlakukan pemadaman internet dan layanan telepon diputus di tengah kerusuhan yang sedang berlangsung.
Gelombang protes anti pemerintah di Iran semakin memanas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengeluarkan ancaman baru kepada para pemimpin Iran. Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di Teheran pada Jumat malam di tengah pemadaman internet nasional penyusul kerusuhan selama beberapa hari terkait krisis ekonomi Iran. Otoritas setempat memutus akses internet untuk membendung arus informasi dan mengendalikan kerusuhan yang kian meluas. Tercatat puluhan demonstran tewas dalam hampir 2 pekan terakhir, meluasnya bentrokan jalanan dan kebakaran, serta beberapa petugas polisi tewas dalam semalam. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa Iran berada dalam masalah besar seiring aksi protes anti pemerintah terjadi di negara itu. Trump mengulangi ancaman sebelumnya kepada otoritas Iran untuk tidak menembak para demonstran. Ia memperingatkan AS tengah mengamati situasi dengan sangat cermat dan tak segan untuk melakukan intervensi. Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. Di sisi lain, para demonstran pro-pemerintah berkumpul di berbagai kota di seluruh Iran pada hari Jumat waktu setempat. Mereka menyuarakan dukungan kepada pemerintah di tengah meningkatnya protes nasional dan mengecam ancaman Trump untuk melakukan intervensi. Cuaca ekstrim kembali melanda wilayah Gaza, Palestina. Badai berulang yang melanda Gaza memperburuk situasi kemanusiaan dan mengancam nyawa ratusan ribu warga. Ya Allah, kun aunan lin-nazihin ya Allah. Cuaca ekstrim kembali melanda sejumlah wilayah di jalur Gaza, Palestina. Hujan deras yang disertai angin kencang menyebabkan banjir di sejumlah wilayah dan merusak tenda-tenda pengungsian. Ribuan warga terpaksa berlindung di balik bangunan yang rusak akibat serangan Israel. Sementara sebagian lainnya bertahan di tenda darurat yang tidak mampu menahan terjangan badai. Di Beit Lahia, Gaza Utara, sebuah dinding rumah roboh akibat angin kencang dan menimpa seorang anak. Insiden ini menambah daftar korban akibat cuaca ekstrim di wilayah yang infrastrukturnya sudah hancur. Sementara di kawasan Al-Muwasi, Khan Yunis, Gaza Selatan, jalan-jalan terendam banjir. Tercatat sekitar 500.000 warga Palestina kini hidup di tenda-tenda rapuh yang terbuat dari plastik dan kain seadanya yang tidak mampu melindungi mereka dari angin kencang dan cuaca buruk. Kerusakan infrastruktur juga memperparah keadaan karena air limbah turut membanjiri sejumlah kamp pengungsian saat hujan turun. Usai gencatan senjata, penderitaan warga Gaza belum juga berakhir. Mereka harus hidup dengan krisis sanitasi akibat pembangunan yang terhambat. Hampir 3 bulan setelah kesepakatan gencatan senjata, penduduk Gaza menghadapi tanah tandus. Rumah-rumah hancur menjadi puing-puing, dan mereka harus berjuang untuk membuang limbah dan sanitasi yang diperparah oleh musim dingin yang keras. Sejumlah keluarga terpaksa tinggal di tempat pembuangan sampah dan harus melalui kondisi hidup yang mengerikan. Tak jarang anak-anak harus hidup berdampingan dengan tikus dan kecoa yang membuat mereka dalam resiko kesehatan. Dengan tempat tinggal seadanya, mereka juga harus bertahan hidup dengan air sampah dan air hujan yang bercampur. Dengan gencatan senjata bulan Oktober, wilayah tersebut menyaksikan fase pertama dari rencana perdamaian sementara, pertukaran sandera dan tahanan, serta masuknya bantuan dasar. Namun fase kedua yang mencakup pembangunan kembali masih terhenti dalam ketidakpastian politik. Tentara Israel kembali melanggar gencatan senjata. 2 orang tewas dan sejumlah lainnya terluka dalam serangan udara ke permukiman warga di kawasan Al-Tufah, kota Gaza. Tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke permukiman warga di kawasan Al-Tufah, kota Gaza pada hari Rabu.
Akibat serangan ini, sedikitnya 2 orang tewas, sementara sejumlah lainnya luka parah. Tentara Israel mengklaim serangan menargetkan seorang pimpinan Hamas yang merencanakan serangan terhadap pasukan mereka. Serangan ini menambah daftar pelanggaran Israel sejak gencatan senjata mulai berlaku pada 10 Oktober 2025. Rangkaian pelanggaran serangan oleh tentara Israel menewaskan sedikitnya 424 warga Palestina dan melukai lebih dari 1.000 lainnya. Baku tembak kembali terjadi di Gaza usai gencatan senjata disepakati. 1 orang terluka akibat insiden ini. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official_inews. Dan pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni pasti sejuknya. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Baku tembak hebat meletus di lingkungan Zaitun, Gaza pada hari Kamis waktu setempat. 1 orang terluka cukup serius langsung dibawa keluar dari lokasi kejadian dengan gerobak yang ditarik keledai. Warga Palestina lainnya berlindung di balik penghalang beton atau kendaraan. Sebagian wilayah Zaitun di Gaza terletak di bagian garis kuning di daerah yang dikuasai Israel, tempat pasukan IDF mundur berdasarkan kesepakatan gencatan senjata. Militer Israel belum memberikan komentar terkait laporan tersebut. Total 424 warga Palestina telah tewas dan sekitar 1.200 lainnya terluka sejak perjanjian gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025 lalu.